Pagi-pagi semuanya. Hari ini pagi-pagi aku udah kasih makan anak nagaku ya teman-teman, di tempat yang sama, gak pindah-pindah karena memang lingkupnya di sekitar sini aja ya teman-teman. Di sana biasanya aku sapu, sekarang pada berguguran, daun-daun belum aku sapuin ya teman-temannya. Dan ini aku kasih makan dulu, tadi habis masak sayur untuk sarapan, terus goreng-goreng tempe. Nah, terus aku ngasih makan anak naga ya, tuh anak nagaku. Tapi ternyata yang satunya tuh kayaknya tuh anggrem ya teman-teman ya, karena endoknya udah banyak. Gak tahu yang anggrem tuh satu kah dua, soalnya kayaknya tuh yang betinanya berapa itu, kayaknya 3 ya. Jadi itu bapaknya tuh ya mentok satu itu sama bebek 3 itu. Jadi mereka itu apa nih, istrinya istrinya itu 3 ya, istrinya 3 karena yang jantan 4, terus yang betinanya cuma 3. Jadi yang satu paling anggrem, terus yang 2 kabur, nggak tahu kabur kanginan kemanakah, nggak tahu. Itu teman-teman, aku kasih makan nasi ya teman hari ini, karena nasiku banyak. Kemarin ada selamatan diantari 3 ceting lah, eman aku udah masak juga, jadi nasinya sendiri sisa ya teman-teman ya. Nah, ini aku kasih makan ya. Udaranya di sini sangat dingin karena mendung banget. Nah itu biasa ya, mendung banget, cuacanya nggak bersahabat. Tapi kalau yang untuk anak-anak sekolah harus segera diantarkan sekolah mumpung belum hujan ya, soalnya di samping itu biar nggak macet gitu ya teman-teman. Biasanya kalau bersamaan dengan orang kerja sama anak sekolah itu macet ya. Oh ya, ini teman-teman, pendulku ternyata gugur dan aku belum pernah menemukan petai kuning karena memang dia tahap belajar ya, belajar berbunga ya teman-teman. Udah beberapa kali aku setting pendulnya tapi nggak pernah jadi karena memang dia gugur ya. Tapi kalau dia nanti beruntung, kalau dia udah pinter, umurnya petai udah cukup, paling nanti dia nggak gugur lagi tapi nanti jadi petai. Gimana kalau kita nanti panen petai nggak usah naik ya, petainya cukup di sini aja, dia melengkung. Jadi melengkung di sini, di seng sini, sengnya ayam ini. Nah itu sudah mulai bertunas-tunas, mulai banyak, dan batangnya petai atau pohonnya petai ini sudah mulai gede ya. Kalau kemarin kan mentiung kecil gitu, belum bisa menyangga, masih melengkung. Tapi sekarang dia sudah mulai membuat badan kisahnya. Tapi sayang sekali, memang itu harus diuruk lagi ya teman-temannya. Kalau nggak diuruk tuh nanti kasihan karena cembeng banyu ya. Tapi ya gimana, lewang tukule nduk kono piye meneh. Terus nanemnya itu loh, kenapa kemarin tuh di situ ya wis kadung lagi pelem juga nih di air. Tapi untungnya walaupun di air pelem ini kok ya tumbuh ya, kok ya anu ya, akarnya tuh terlalu banyak minum dianya. Kalau ini ada kelapa di sebelah sini tuh, tak anu itu kok tukul. Terus selanjutnya ya teman-teman, aku udah kasih ayam mutiara ya teman-teman, banyak supaya dia kenyang. Terus aku ngeliat di sini sambil ngintip-ngintip itu apa namanya, tanamanku pisang. Ini pisang enak loh, ini pisangnya itu ada wangi-wanginya gitu loh. Pada ngikutin aku dia. Jadi karena pisangnya belum matang ya, kita lanjut aja jalan-jalan tuh. Tuh. Dia nyusul. Ayo kita ke sana yuk. Yuk ke sana yuk. Ayo ke sini. Yuk kita lewat sini aja jalannya. Riri. Sini Riri. Bebek sing melu. Mana satunya? Yuk sini yuk. Sini. Ini ikut. Kalau aku jalan-jalan nih ikut. Ya Allah, mabur neng di. Ya. Ayo pulang ya. Riri. Bebek ya. Tuh, kita tadi lewat tuh. Lah enggak tak skip iki langsung aja. Kita lihat sini ya. Wah, itu dia penghuninya masih banyak. Kemarin udah kita kasih itu ya, udah kita kasih makan yang kemarin nih, Triduyung. Nah
penampakan putri duyungku. Kalau orangnya nggak tahu di sini yo pasti seneng dia ngeliatin. Nah ini dia teman-teman, kita nggak usah kemana-mana dia datang. Kalau kita ngobrol di sini tuh ikanku tuh moro dewi. Ini dia teman-teman, putri duyungku ya, warnanya merah juga. Ini udah mulai besar ya, tapi besaran di sana. Kalau di sini agak sedang lah gitu ya. Kita ikuti aliran sini, ini masih tetap mengalir. Nah, karena ya ini lewatnya bawah situ itu tertutup dengan apa jenenge lumut lagi. Lah mulai dia. Dikira mau dikasih makan, dia sudah moro. Apa sayang? Nah ini dia open-openanku ya teman-teman, banyak gerumbul di sini. Tapi dia dikasih nasi juga mau. Oke kita lanjut ya. Biasa. Ada yang pamit mau sekolah. Kalau yang 3 tadi sudah habis subuh berangkat Makaryo. Pokoknya kerja semaunya aja. Saya penting gelem kerja. Jadi aku tuh di sini banyak anak-anak ya, yang ikut aku tuh banyak. Jadi tuh kalau kerjaan sembarang aja ya kan. Yang penting kalian tuh keluar dari rumah. Jadi adiknya ikut, mbuh. Pokoknya itu satu mobil box itu 3 orang. Kemana Mbak? Oh mereka itu kayak gimana sih? Distributor oli gitu loh, nyetorin ke bengkel-bengkel gitu loh. Nyetori ke bengkel-bengkel. Jadi tapi ada bosnya sendiri ya, bosnya sendiri ada. Kalau anak-anak tuh cuma ikut orang aja. Jadi ikut buruh sama orang gitu aja. Kalau dulu tuh pernah karena punya kan anak-anak tuh udah pada besar, jadi kita cuma ngasih ini aja kayak pengalaman aja. Jadi kalau kamu pengen menjual sesuatu atau pengen berdagang itu sebaiknya bikin CV sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh udah bikin CV sendiri. Kemarin sebenarnya mau tak turunkan ke bocah-bocah itu, aku punya CV sendiri. Tapi kayaknya tuh kita nanti masih ngurus-ngurus awal lagi ya. Jadi udahlah, biar kalian punya nama sendiri ya bikin aja namanya sendiri. Mau bikin CV nggak mahal juga ya kan. Bikin CV, kalian mau dagang apa, mau nyetori barang apa, jasa apa gitu. Pokoknya kalau aku nih seneng dagang ya teman-teman ya, apa aja. Aku kadang-kadang kalau memang ada pesanan kayak kemarin ya gak banyak, umpamanya ada suatu tuh yang kebun mau minta ini sendiri ya, maksudnya nggak ikut ke yang untuk industriku lain, yang home industri bukan satu paket itu, cuman jualan biasa gitu loh, nggak ikut di CP. Tolong dong umpamanya saya perlu batu asah gitu katanya kan, perlu batu asah gitu. Bisa lah ngadain batu asah. Oh bisa, perlunya berapa ribu ya, lumayan ya, kadang-kadang tuh begitu. Bisa kan namanya 2000 kah, berapa ribu batu asah. Oke, ini tak beliin batu asah di Surabaya tuh berapa ribu. Ini kalau mau kesepakatan harga ya, yang penting kan jualan itu untung. Jadi kadang-kadang pembayaran itu ada yang cash, ada juga yang 2 minggu gitu. Oke lah, kalau modal 10-20 juta oke lah, kita adakan gitu ya kan. Itu barang murah, keuntungan juga lumayan gitu ya. Kalau kita beli dulu barangnya murah dari sana, umpamanya kasarannya 10.000, kalau kesepakatan harga kita ngambil untung berapa di sini, ya udah gitu teman-teman. Jiwa aku nih jiwa bisnis, jiwa dagang, apa aja. Dulu juga pernah aku ngelayanin apa ya, pertama sih dikit-dikit aja sih, kayak alat safety itu juga alat tuh dulu tuh sedikit aja. Tapi dengan
berjalannya waktu ya lama-lama juga jadi banyak gitu ya. Yang penting itu biarpun sedikit tapi konsisten gitu loh. PT itu ngambilnya itu walaupun pertama sedikit-sedikit tapi konsisten, makanya tiap bulan ngambil 100 biji kah atau 1000 biji kah atau kalau kita ngarani apa, picis ya gitu, berapa barang gitu. Kalau satu item tuh berapa barang gitu. Kalau kita ngelayani berapa item ya udah kalikan aja gitu ya teman-teman. Pokoknya jiwa dagang tuh udah melekat ke diri aku. Bapak dan anak-anak tuh aku ajarkan, biarpun kalian itu kuliah lulus sarjana S1 kah yang penting ya jiwa dagang itu, kalau kita punya uang, kita punya modal, lebih baik gitu kita puter ya, nggak apa-apa, mumpung ada. Aku aja dulu pengen dagang aja mendadak, ibaratnya itu mau mencari modal itu sangat susah dulu ya, sampai nggak motor segala itu pernah. Tapi kan dari proses awalan yang kita nggak tahu kan ya, lama-lama kan ya kita bisa dipercaya oleh bank gitu kan, akhirnya gitu. Dulu kita untuk modal usaha aja ya sampai sebegitunya. Kalau kita ngandali kerja aja, ngumpulin sambil buat makan ya agak lama teman-teman. Tapi kalau kita bisa ngajukan kur pun banyak syarat. Kalau kita nggak punya rumah, kita nggak punya penghasilan tetap untuk nyaur, untuk nyicil ya kita nggak dipercaya juga sama bank. Jadi nggak sembarangan dikasih ya kan. Jadi kita harus meyakinkan bahwa usaha kita jalan. Kita dulu kayak gitu. Apa sih jaminannya? Jaminannya kalau kita punya sertifikat tanah, kita punya rumah ya kan. Ya kita kurs menurut keperluannya aja. Kalau kita memang perlu nggak apa-apa. Kita udah jalan, ada jalannya ya, kita dipercaya bank itu ya, malah kita dikasih lebih ya. Aku sebenarnya dulu pernah untuk utang cuma 100 juta, tapi lama-lama kita lancar ya, paling dikasih 3 tahun ya, 3 tahun gitu tuh udah selesai tuh, kita mau nggak ngutang itu malah ditawari lagi untuk modal lagi supaya lebih maju. Tapi ya terima kasih karena kur itu ya, kredit usaha rakyat kecil ya, kami kan usahanya kecil-kecilan, orang rakyat dia orang kecil, jadi kita dikasih gitu tuh sangat banget membantu, supportnya dari bank itu. Terima kasih buat kur ya. Pokoknya aku tuh ya tanpa kur ya kayak mana lagi, namanya kita orang kecil gitu teman-teman. Belajar dari dikit-dikit itu tuh akhirnya untuk memajukan ya. Kadang-kadang pesanan tuh kadang-kadang kita cukup modal cukup 100 juta, ternyata nggak cukup, kita masih perlu modal lagi gitu ya teman-teman. Tapi ya melebihi lah, nggak apa-apa, bisa untuk bayar nyicil. Yang penting kepercayaan, karena mencari kepercayaan itu sangat susah. Aku soal pernah menjalaninya tuh gini. Waktu itu kan aku ngontrak beberapa kali, 4 kali ngontrak ya. Ngontrak tuh karena bukan kita nggak punya lahan atau tempat untuk ditinggali atau belum punya tanah, enggak punya tanah. Punya tanah di sini, aku dulu udah beli, ini udah tak beli, cuman kan belum dibangun rumah. Jadi kayak bank itu masih belum valid lah. Oh, kalau kamu belum punya rumah, nanti tempat tinggalmu di mana yang tetap itu kan belum belum sah gitu ya. Walaupun kita punya sertifikat atau punya SKT tanah, kalau kita belum lengkap syaratnya ya nggak apa-apa. Untuk memang syarat mutlaknya ya seperti itu, nggak apa-apa. Kalau aku nih masalah utang alah, nggak apa-apa, aku jalani aja. Sebenarnya masih dipercaya, kita masih bisa nyicil ya wes. Karena untuk suatu yang besar itu memang memerlukan modal besar
ya. Kalau kita dari pesanan 100 terus mulai 200 300 400 1000-an, nah dari ribuan pokoknya nggak sekali 2 kali. Kalau 1 bulan pesanannya 5.000 kenapa enggak, kita carikan lah modal, karena juga nanti untuk membayar juga bisa, kita juga masih untung. Dari semua bisnis itu atau usaha itu ya semua ada gini loh, ada, nggak mungkin kita menjalankan suatu usaha terus kalau nggak ada keuntungan ya mungkin kita nggak berani ambil resiko ya teman-teman ya. Itulah jiwa bisnisku ini meronta-ronta, meronta-ronta. Sebenarnya aku pengen juga ini loh, aku pengen punya lahan, punya tanah. Sebenarnya tanahku banyak, nggak sombong ya, tanahku banyak sebenarnya, cuman gambut. Gambut teman-teman, jadinya susah mau kita tanemin apa-apa itu kalau nggak diuruk dulu susah. Makanya aku bingung, aku ada lahan, di lahan sana tanduri karet ya nggak berhasil, tanduri sawit, kita bukan orang yang telaten di situ ya. Sebenarnya sawit itu kita punya berapa hektar itu sudah bisa nyekolahkan anak, tapi yo kita bukan basicnya di situ. Wis mbolah bisnis, soalnya kita senangnya dagang bukan kebun ya. Kalau kebun kecil-kecilan gini sih nggak apa-apa. Aku sebenarnya pengen pohon durian tapi yang deket gitu loh. Kalau nggak deket rumah ya wes, nek ning alas ya kita nggak tahu. Halo. Nantilah kalau ada peluang bisnis apa-apa gitu lah. Namanya juga usaha ya, untuk bertahan hidup. Sekarang mikirnya jangan kita bisnis atau pengen punya usaha untuk kaya tuh sik lah, pertama jangan mikir untuk jadi kaya dulu lah. Yang penting tuh gini, kasarannya tuh kalau aku ya aku tak jualan, yang penting berjalan, nah gitu aja kalau aku tuh. Yang penting berjalan konsisten. Syukur-syukur umpamanya kalau kita bisa pertama modal 100.000 bisa berkembang, yang beli lebih banyak, terus jadi 200, 500.000, sejuta, terus continue sejuta tuh, modal sejuta tuh habis gitu ya nggak apa-apa, gitu aja. Jadi kita nih jangan mencari modal yang modal keuntungan yang gede dulu, nggak perlu. Yang penting tuh berjalan dulu, dijalani dulu, kita seneng nggak, bosen nggak sih, kadang-kadang gitu ya. Sama kayak kita jualan kuliner gitu, kita pertama cari pelanggan, masakan kita ini harus sesuai dengan selera ya kan, itu ya teman-teman ya. Jadi kita ngikutin selera mereka, soalnya kalau kuliner tuh banyak yang jualan yang sama gitu ya, kayak bakso tuh nggak ada matinya, walaupun bakso di mana-mana ada jualan bakso, tapi tetap aja semuanya laku, alhamdulillah. Orang jualan pentol aja laku terus ya kan. Oh iya teman-teman, tak kasih tahu teman-teman, aku ada sesuatu yang langka ya teman-teman. Aku itu punya sesuatu, pohon langka. Pernah lihat nggak teman-teman kayu ulin? Kayu ulin pernah lihat nggak teman-teman? Nah ini dia, aku punya pohonnya. Ini namanya kayu ulin, alhamdulillah sudah terubus. Kemarin tuh mati, daunnya rontok. Ini alhamdulillah namanya kayu ulin ya teman-teman ya. Nanti kita bahas yang lebih detail, kita ke fokus ke ini. Oke ya teman-teman, sekarang video aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, ditonton ya teman-teman, biar berkembang YouTube channel aku, biar menambah jam tayangku, karena jam tayangku hilang terus ya. Semoga teman-teman yang punya akun ibaratnya tuh nonton agak lama gitu ya durasinya, jadi supaya aku bisa berkembang ya teman-teman. Oke, video aku akhiri, sampai jumpa, terima kasih buat semuanya. Aku doakan sehat semuanya, tidak kekurangan suatu apapun juga, dan dilancarkan segala usaha dan
tercapai segala yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Terima kasih buat semuanya. Thank you.